wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana? Saya Mbak Allah dari Riau. Baik, kita bersolat terlebih dahulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi Salam. wa sahbihi. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa ala sahbihi. Baik, silakan langsung bertanya kepada Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Riau. Yes, kami mau bertanya ini. Semoga bukan was-was insyaallah. Baik semuanya. Bukan. Saya bekerja di sebuah perusahaan gitu, Bu ya. Jadi banyak mungkin ini ya rasanya tidak cuma saya, banyak yang membeli perusahaan karet, perusahaan sawit itu kan di perkebunan yang di hutan. Nah, itu dalam masalah sholat Jumat seperti yang Bunda pernah sampaikan itu kan, kalau kita di sini ini kalau secara kewajiban itu rasanya secara mazhab ini kita tidak wajib karena tidak ada mungkin mustautin dan juga tidak ada mungkin kalau tempat kami jumlahnya pun tidak sampai 40. Tapi kan ada keutamaan ya, tetapi ya kan kalau misalnya dilaksanakan ya juga baik. Karena memang ya alhamdulillah kalau dilaksanakan itu mungkin yang sebelumnya tidak pernah jamaah jadi mau jamaah walaupun hanya sholat Jumat. Nah, tapi untuk kehati-hatian nanti sesudah itu misalnya kita melaksanakan sholat zuhur misalnya. Nah, di sini kan saya imam. Kalau untuk mengajak sholat zuhur semuanya rasanya mungkin tidak mungkin, tapi saya hanya sholat zuhur sendiri. Nah, jadi untuk kehati-hatian saya sholat zuhur sendiri. Tapi yang saya mau tanyakan, bagaimana sholat qobliyah ba'diyahnya? Apakah qobliyah Jumat atau qobliyah zuhur? Ba'diyahnya juga sama gitu Bu ya. Itu. Terus yang kedua, masalah sholat tarawihnya. Wah? Sholat tarawih kan saya di sini tuh baru gitu Bu ya, menggantikan orang yang sudah pensiun begitu. Nah, waktu saya datang ke sini itu sudah jadi ketetapannya sholat tarawih itu hanya 8 rakaat. Nah, saya nggak mau kalau untuk mengajak 20 rasanya juga keberatan jamaahnya. Nah, ini mau nggak mau saya ya ikut 8 rakaat. Setelah itu sholat witir. Nah, bolehkah misalnya saya menambah tarawih sendiri nantinya, tapi setelah sholat witir, apakah itu boleh? Misalnya setelah saya sholat mengimami sholat witir di masjid, saya sholat tarawih di rumah. Karena untuk mencari imam yang lain tidak ada lagi itu. Kalau mungkin masih ada imam yang lain, saya ngalah sholat witir saya mundur sendiri mungkin bisa, tapi ini nggak bisa gitu Bu ya. Insyaallah. Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Semoga Allah selalu merahmati Buya dan Umi Amin, serta amin, keluarga dan seluruh Amin. ustaz-ustaz pondok pesantren Al-Fatihah Amin. semuanya dan Amin. umat santri semuanya. Masya Allah. Jadikan ulama-ulama Amin. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda, dari bahasa Anda sudah paham apa yang kami sampaikan. Tinggal Anda mengamalkan. Betul, kalau orang di tempat yang di perkampungannya tidak ada sholat Jumat, adanya di perkampungan lain, di perkampungan lain pun kalau kita di ujung perkampungan kita nggak akan dengar seruan adzan. Jadi kalau di kampungnya sendiri ada sholat Jumat, kita wajib datang ke tempat tersebut, baik kita dengar suara adzan atau tidak. Tapi kalau adanya di kampung sebelah, kita baru wajib melakukan sholat Jumat kalau seandainya kita di ujung perbatasan kita bisa mendengar suara adzan tanpa mikrofon ya maksudnya. Itu hanya untuk mengukur perkiraan jarak saja. Jika ternyata kita tidak mendengar, berarti kan jaraknya lumayan jauh, nggak wajib Jumatan. Nah, tapi kalau Anda ingin mengadakan Jumatan, termasuk mungkin ini yang Anda sampaikan, bukan mustautin. Dalam mazhab Syafi'i kan ada istiton. Istiton itu ada orang yang tinggal di sebuah tempat dan memang ya di situ sampai kapanpun, pergi kemanapun kembali ke situ namanya mustautin. Ada mukimin, kami datang ke tempat Anda nginep 1 bulan, itu mukim, saya balik ke Cirebon. Nah, Anda pun mungkin yang bekerja itu banyakan adalah mukimin, bukan mustautin, mukim. Jadi orang yang tinggal di sebuah tempat lebih dari 4 hari, maka itu namanya mukim. Lah, bagaimana sholat Jumatnya seorang mukim? Memang dalam mazhab kita Imam Syafi'i yang dikukuhkan, mukimin tidak dianggap, tidak dihitung sebagai orang yang akan dihitung bilangan Jumatnya. Bilangan Jumat, bilangan dalam Jumatan.
yang dikatakan 40 itu adalah mustautin, mukim tidak. Tapi Imam Nawawi mengatakan qolani masyhurani. Pendapat yang kedua yang disebut oleh Imam Nawawi, bisa saja seorang mukim seperti yang Anda fahami, Anda mukim itu bisa dihitung. Dihitung sebagai orang yang bisa melengkapi jumlah Jumatan. Seandainya ketemu orang mukim 40, ya boleh melakukan sholat Jumat. Bahkan kalau seandainya kurang dalam madhab selain madhab Syafi'i yang dikukuhkan, ada madhab Syafi'i, madhab dulu madhab Syafi'i, kalau qadim dalam madhab Syafi'i, ada seperti madhab Malik, ada 13 orang cukup misalnya. Nah, jika Anda ingin mengamalkan pendapat ini, itu sah-sah saja. Lalu Anda sholat, itu hal yang baik. Membiasakan mereka untuk dengar ceramah dan sebagainya, lakukan. Biarpun memang kalau Anda bertemu dengan orang yang belajar fikih Syafi'i yang dikukuhkan akan mengatakan itu adalah tidak sah. Tapi Anda sudah punya pemahaman, mungkin dengar dari kami dan yang lainnya tadi bahasanya, Anda lakukan untuk membiasakan orang agar bisa berkumpul, biar ke depan tidak biasa meninggalkan sholat Jumat pun kalau mereka mau dan sukarela. Tapi Anda harus pahaman kepada mereka pada dasarnya Jumatan tidak wajib bagi kalian, atas kalian. Cuman kalau mau Jumatan yuk kita adakan, dan bikin seringkas mungkin karena mereka orang kerja. Khutbah yang pendek, sholat Jumat. Kemudian setelah itu, karena itu adalah muqimin, menurut madhab yang dikukuhkan dalam madhab Syafi'i adalah tidak dianggap sah, tidak dihitung. Tapi menurut kalau kita gabungkan dengan pemahaman madhab lain, selesai, nggak ada masalah. Maka hati-hatinya namanya ihtiyat. Anda mengulang. Cuman mengulang itu jangan paksa orang lain. Selagi itu sudah melakukan Jumatan, sudah sah. Jangan suruh ngulang. Biarkan sah. Cuman kalau Anda cara pribadi ingin ngulang, ya Anda sampaikan saya ngulang, tapi bukan berarti sholatnya tidak sah ya. Saya hati-hati, gitu saja. Dan hati-hati ada maknanya. Tapi jangan dipaksa orang harus ngulang. Kalau mengulang tidak usah Jumatan, duhur aja langsung, kasihan mereka. Sebagian dari kita tuh egois. Ngajak ibadah orang itu adalah ngukur dirinya. Dirinya kuat. Tapi orang lain kan belum tentu kuat. Jadi kalau mereka sudah sholat Jumat, biarkan, sudah selesai. Biarpun menurut sebagian madhab mengatakan tidak sah. Bahkan madhab Syafi'i tidak sah. Cuman kan sengaja kita ngikuti pendapat yang kedua dalam madhab Syafi'i adalah sah. Selesai, sah. Tidak perlu kita melakukan sholat zuhur setelah itu. Cuman Anda pribadi yang pengen ihtiyat, sah, bagus. Tapi bagi Anda, jangan paksa orang lain. Nah, adapun bagi Anda yang mengulang, sholat sunnahnya apa qobliyah suka-suka, Anda melakukan dua-duanya kok. Anda boleh jadikan qobliyah Jum'ah atau ba'diyah Jum'ah, suka-suka. Anda bebas, karena Anda melakukan semuanya. Tapi yang melakukan Jumatan saja qobliyah Jumat, yang melakukan Jumatan saja ba'diyah Jumat, atau zuhur saja qobliyah zuhur, seperti itu. Kemudian tadi ada, itu saja kayaknya. Iya, iya. Ada lagi kayaknya, ada pertanyaan yang cukup insyaAllah ya. Jadi seperti itu, tolong jangan diseksa orang dengan mengulang-mengulang seperti Sholat itu. raweh. Oh, sholat raweh, baik. Jika Anda melakukan sholat raweh, bagus. Jadi Anda jangan paksa mereka juga dengan lebih dari 8. Mau sholat raweh saja sudah alhamdulillah. Memang 4 madhab mengatakan sholat raweh adalah 20 rakaat. Ditambah witirnya, terserah berapa witirnya. Cuman kalau ada orang maunya 6, 8, 10 ya biarkan saja. Cuman kalau Anda ingin meningkatkan, tentu Anda buat program di masjid tersebut. Itu lebih indah. Sampaikan kepada mereka, ibu-ibu, bapak-bapak, sudah 8 selesai. Tapi bagi yang ingin sambung, ayo. Mungkin Anda siapkan saat ajar kader satu orang untuk bisa sholat witir, biar sholat witir dengan ini. Kemudian Anda menyampaikan, saya akan sambung di sini barangkali ada yang mau. Jadi jangan langsung diputus begitu. Kalau diputus ya sudah selesai. Jadi paling tidak maka kami himbau kepada setiap masjid itu kalau bisa, setiap masjid di bulan Ramadan ditingkatkan dari 8 rakaat menjadi 20 karena Ramadan setahun sekali. Dan kita ikut 4 madhab semuanya, Hanafi, Hambali, Maliki, Syafi'i, Hambali. Nah, kalau 8 rakaat itu alhamdulillah sudah melakukan qiyamul lail di bulan Ramadan, dapat pahala. Nah, tapi namanya Ramadan kita tingkatkan perlahan demi perlahan. Jadi kalau ada orang melakukan sholat 20 kan enak. Kalau ternyata nggak mampu, putus dengan jalan, ya oke, nggak ada masalah. Oh, namanya sholat sunnah. Tapi kalau sudah dipatok 8 yang mau naik nggak bisa karena nggak ada yang bimbing seperti itu. Jadi Anda bisa ajari orang untuk satu orang saja untuk sholat witir. Kemudian Anda sholat melanjutkan taraweh selanjutnya. Nah, Anda melanjutkan taraweh lagi untuk bersama jamaah yang mau. Nah, pertanyaan Anda, apakah boleh saya witir tengah-tengah kemudian saya lanjutkan dengan taraweh? Oh, boleh-boleh saja. Sah-sah saja. Tarawih Anda baru 8, setelah itu Anda witiran karena mimpin sholat, lalu Anda sambung tarawih setelah itu boleh. Tapi ingat, witir yang tidak ada diulang lagi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Witir yang tidak diulang itu ganjilnya ya Bu ya? Ganjil kalau menyempurnakan memang sebaiknya sudah cukup dengan itu. Menyempurnakan 3. Itu adalah kalau witir 3 kemudian ditambah 3 lagi kan tidak witir lagi. Iya, ya. Kalau witir 3 misalnya sudah dimulai dengan 3 kemudian tambah 2 namanya takmilah, menyempurnakan witir. Cuman yang terbaik adalah seperti itu, witir ditaruh yang paling akhir.
Seperti itu. Baik ya. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.